Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai create, view, dan edit files. Di sini ada 7 materi yang akan kita bahas, yaitu stdin, stdout, stdr, pengenalan VIM, konfigurasi boot order, edit file dengan VIM, edit file dengan nano, perintah modulus, perintah head file. Kita masuk ke materi pertama, yaitu stdin. Stdin itu merupakan singkatan dari standar input. Jadi sesuatu yang kita inputkan atau kita masukkan ke dalam Linux kita. Jadi seperti kita memasukkan perintah ls, cd atau mv atau rm. Yang seperti kita bahas sebelumnya, itu komen-komen basic itu termasuknya input. Lalu terdapat juga stdout dan stdr. Jadi ketika kita memasukkan input atau komen, dia pasti menampilkan stdout atau stdr. Jadi stdout itu merupakan standar output. Output itu diberikan oleh Linux, yang mana jika kita memasukkan perintah, maka dia akan menampilkan apa. Sebagai contoh, kita mengetikkan perintah ls, maka akan diproses. Maka output yang diberikan adalah isi file dari sebuah directory. stdr merupakan standar error. Jadi ketika kita mengetikkan ls pada file, sedangkan ls itu hanya bisa digunakan untuk melihat isi dari directory, maka dia akan menampilkan error atau stdr. Oke, kita langsung praktek saja di Linux kita. Kita buka terminal. Nah, ls ini merupakan spesifikasi standar input, dan ini merupakan spesifikasi standar output. Dan contoh saat saya membuat file touchtask.txt, cdtask.txt, maka dia akan menampilkan error karena task bukanlah directory. Ini merupakan inputnya dan ini merupakan errornya. Nah, pada video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara kita bisa menyimpan output kita pada suatu file. Jadi jika kita memasukkan input dan outputnya langsung mengaminkan, itu merupakan hal yang biasa kita lihat. Namun pada video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kita memasukkan input, maka outputnya akan disimpan di suatu file. Jadi caranya seperti ini: ls spasi lebih dari spasi show.txt, enter. Nah, perintah di atas merupakan perintah yang menandakan bahwa saya memberikan input ls pada outputnya disimpan di show.txt, walaupun show.txt nya belum saya buat. Sekarang saya coba lihat apakah show.txt ada ls. Oke, show.txt nya sudah terbuat secara otomatis. Dan sekarang bagaimana caranya melihat isi file dari show.txt tersebut? Jadi caranya seperti ini: get show.txt. Get ini merupakan perintah yang digunakan untuk melihat isi file .txt. Nah, di show.txt ini terdapat outputnya. Lalu saya akan coba membuat directory dengan mengkadir test12. Lalu saya ingin membuat file di dalamnya dengan touchtask12/isitest.txt. Jadi saya membuat file dengan nama isitest.txt di dalam test12. Nah, ketika saya ls test12 maka dia akan menampilkan file isi tes yang tadi saya buat. Nah, ketika saya ls test12,
maka dia akan menampilkan file isi tes yang tadi saya buat. Nah, saya bisa membuat output tersebut tidak langsung muncul seperti ini, namun saya akan simpan pada file show.txt seperti yang saya lakukan sebelumnya. Jadi caranya ls tes12 slash tanda lebih dari show.txt. Nah, berarti saya ingin melihat isi dari tes 12, yang mana output tersebut tidak akan muncul secara langsung, namun output tersebut akan ada pada show.txt. Nah, kita lihat pada show.txt. Oke, outputnya tersimpan dalam show.txt. Nah, kenapa output sebelumnya hilang? Karena kita menggunakan satu tanda lebih dari ya. Jadi agar output yang sebelumnya itu tidak hilang dan terima oleh output yang baru ini, kita bisa menggunakan tanda lebih darinya menjadi 2 seperti ini. So.txt. Tapi sebelumnya itu kita harus ls terlebih dahulu. VIM merupakan software yang digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file pada Linux. Jadi yang sebelumnya teman-teman baru membuat file berbasis tes atau .txt dengan perintah touch, dan kita belum memodifikasi file tersebut atau menambahkan apapun dan mengedit apapun pada file tersebut. Nah, dengan VIM inilah kita bisa melakukan pengeditan atau pengisian teks pada file yang sudah kita buat atau file berbasis .txt. Oke, di sini saya akan coba ketikkan pi lalu tab. Nah, dia akan memunculkan view, game, viewers, vim ini, manager. Jadi ini terdapat VI dan belum ada VIM, karena pada defaultnya VIM itu memang tidak ada pada Linux kita. Jadi kita harus menginstal VIM terlebih dahulu. VI ini sama saja seperti VIM, tapi VI ini model judulnya dan VIM ini model ataupun versi paling banyak. Di sini kita bisa install terlebih dahulu VIM-nya untuk mengedit file teks yang ada pada home directory. Ini contohnya seperti apt di sini kita bisa install terlebih dahulu VIM-nya untuk mengedit file teks yang ada pada home directory. Ini contohnya seperti .txt, itu caranya dengan apt strip get spasi install spasi VIM. Ya, di sini delete ya. Kenapa? Karena kita tidak memiliki hak ataupun akses untuk menginstal sesuatu di mode user. Lalu bagaimana cara menginstalnya? Kita masuk dulu ke dalam root. Kita ketikkan cd spasi /root dan kita coba install strip get spasi install vim. Oke, ini kita konfirmasi apakah ini membutuhkan untuk menginstal VIM-nya. Kita yes. Kita tunggu proses instalasinya. Dan di sini dia meminta kita untuk memasukkan graf ya. Caranya dengan klik
lambung kaset ini, masukkan Debian-nya. Dia akan melanjutkan proses instalasinya. Ini sudah selesai. Kita VI, kemudian tab. Nah, di sini sudah ada VI-nya ya. Yang mana nanti ini akan kita gunakan untuk memodifikasi sebuah file. Selanjutnya kita masuk ke materi konfigurasi bootloader. Nah, ini saya start dulu. Jadi setelah teman-teman menginstalasi vim dan mematikan atau men-shutdown Debian, teman-teman, maka ketika di running lagi, dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Seolah-olah dia meminta penginstalan ulang. Ini karena proses penginstalan VM, kita memilih DVD atau CD untuk menginstal vim. Karena seluruh proses instalasi vim atau seluruh proses instalasi pada Linux itu dia berada pada DVD. Kita bisa power off dulu. Teman-teman tidak perlu khawatir karena itu bukan berarti Debian teman-teman hilang, karena diminta install ulang oleh servernya. Jadi teman-teman bisa klik setting, lalu sistem. Nah, di sini hadis urutan ketiga. Urutan pertama floppy, lalu DVD. Sehingga ketika kita running Debian server kita, maka dia akan menjalankan yang DVD-nya terlebih dahulu. Yang mana itu membuat kita diharuskan menginstal ulang Debian server kita. Jadi di sini kita klik hard disk, lalu naikkan paling atas. Lalu kita naikkan optical, lalu kita OK, lalu kita start. Nah, jadi tampilannya sudah beda ya, sudah seperti ketika kita merunning dan bukan ketika kita menginstalasi Debian. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk ke Debian tanpa melakukan penginstalan ulang. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu edit file dengan vim. Kita masuk ke terminal, lalu ls, maka terdapat file task.txt, yang akan kita gunakan untuk mempraktekkan vim. Di sini saya coba lihat isi dari task.txt apakah ada suatu kata ataupun huruf. Ketikan cat task.txt. Oke, di sini masih kosong ya. Nah, kita akan coba di task.txt ada berapa kata. Di sini saya menggunakan perintah vim task.txt. Yang artinya saya ingin mengedit task.txt ini menggunakan software vim. Kita enter. Nah, di sini saya belum bisa melakukan apa-apa, belum bisa mengetik atau menambahkan huruf ataupun angka. Untuk bisa mengetik ataupun menambahkan sesuatu pada kolom ini, maka harus masuk ke mode insert dengan mengetikkan huruf I. Nah, sekarang kita masuk ke mode insert, yang mana kita sudah bisa melakukan tambahan kata ataupun huruf. Ke di sini halo 1, enter, halo 2, enter, halo 3. Nah, untuk save ataupun keluar dari vim itu teman-teman harus keluar dari mode insert terlebih dahulu. Caranya bisa gunakan tombol escape yang ada di pojok atas. Oke, sekarang sudah keluar. Sekarang saya bisa melakukan save dan wait. Caranya adalah ketik 2 wait, yang artinya wait atau save. Nah, biasanya orang mengkombinasi wait dengan key atau wait lalu enter. Nah, sekarang saya sudah keluar dari vim-nya ya. Sekarang kita lihat pada task.txt apakah terdapat file 1 sampai 3 yang sudah saya buat. Kita ketikkan tab task.txt, enter. Jadi bagaimana kasusnya jika teman-teman sudah melakukan pengubahan file namun teman-teman tidak
ingin nge-save-nya namun hanya keluar. Kita coba lagi ya. tas.txt. Kita masuk ke insert, kita klik I, lalu tambahkan halo 4, lalu keluar dari insert dengan escape, titik 2, kemudian key. Nah, di sini terdapat error dan ada tanda seru. Berarti dia meminta kita untuk menambahkan i dan tanda seru. Jadi tidak bisa saja untuk keluar. Kecuali teman-teman save dan keluar itu tidak perlu tanda seru. Lalu kita get tas.txt dan halo 4-nya tidak tersave ya. Kita masuk ke materi edit file dengan nano. Kita buka terminal, kita ls. Nah, di sini saya mau membuat file baru dengan touch.cth.txt. Dan untuk mengedit dengan nano, kita harus masuk ke super user dulu. Lalu cd root. Oke, sekarang kita masuk ke nano dengan cara nano cth.txt. Oke, sekarang kita sudah masuk ke nano. Oke, misalkan di sini saya mau tuliskan contoh 1. Kemudian contoh 2. Kemudian contoh 3. Dan untuk meng-save-nya kita tekan Ctrl+X, kemudian Y, lalu Enter. Sekarang kita get cth.txt dan dia akan menampilkan apa yang sudah kita buat tadi. Jadi seperti itu cara mengedit file di nano. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perintah morelas. Langsung saja buka terminal. Nah, di sini saya ingin melihat isi dari log ini berada di dalam direktori log dan log berada di direktori var. Kita enter. Nah, ini permissionnya denied ya, karena kita masih menggunakan user yang mana aksesnya tidak bebas. Jadi kita ingin membuka file ini, kita harus masuk dulu ke root. Kita ketikkan cd/root dan kita ketik file yang ingin kita buka tadi. Nah, jika kita menggunakan cat, maka dia akan menampilkan keseluruhan langsung dari atas sampai akhir, yang mana ini merupakan informasi penting ketika kita masuk ke dalam Debian. Nah, bagaimana ketika kita ingin melihat tampilan awal, sedangkan kalau kita cat, dia akan menampilkan bagian akhirnya secara langsung. Itu kita bisa menggunakan perintah, maka dia akan menampilkan halaman pertamanya ataupun output yang paling atas. Nah, jika teman-teman ingin melihat tampilan lainnya ataupun output selebihnya, itu bisa dengan spasi ya. Dan jika ingin melihat tampilan sebelumnya, bisa scroll ke atas saja. Untuk tampilan selanjutnya, teman-teman bisa menggunakan dua cara, yaitu enter atau spasi. Jika kita menggunakan enter, maka dia langsung menampilkan satu halaman. Beda jika kita menggunakan spasi. Jika menggunakan spasi, maka akan digantikan dengan output baru. Namun jika menggunakan enter, dia hanya menampilkan output baru satu baris saja. Teman-teman bisa lihat di bawah. Jika di enter, maka akan muncul sebaris-baris. Nah, inilah jika teman-teman menggunakan more. Ada cara yang kedua. Nah, jika ini sampai 100 baru selesai, teman-teman bisa menggunakan key atau quote ya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan enter.
Nah, dia ini bisa di enter, bisa juga di spasi. Kalau enter cuma satu baris, kalau spasi satu halaman. Nah, kalau di enter itu cuma satu baris saja, kalau spasi satu halaman. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perintah head. Head merupakan perintah yang digunakan untuk melihat sisi awal dari output, dan tail digunakan untuk melihat sisi akhir dari output. Jika kita menggunakan head, dia akan menampilkan sisi awal dari output saja. Nah, kita tidak bisa melihat kelanjutannya. Di sini dia menampilkan sekitar 10 baris ya. Nah, begitu juga dengan tile, yang mana tile digunakan untuk melihat sisi akhir, yang mana ini merupakan output awal dari booting. Jika kita menggunakan maka dia akan menampilkan sisi akhir dari outputnya. Nah, kita juga bisa menentukan berapa baris output yang kita inginkan. Contoh, di sini saya hanya ingin output dari boot log itu hanya 5 baris saja. Berarti saya bisa menggunakan spasi min m. Saya coba lagi menggunakan, dan pastinya di sini dia akan menampilkan outputnya 7 baris ya.